Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa man tabi wa ummati ajmain. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Mayer Laboratories, saya Dr. Muhammad Burhan pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 September tahun 2025 akan menyampaikan produk obat hewan yaitu Bioimun Inject Mayer. Jadi ini bagian daripada inovasi Mayer dalam berkomitmen untuk terus memberantas penyakit-penyakit infeksi pada hewan, baik hewan ternak maupun hewan kesayangan pet animal. Terutama penyakit-penyakit infeksi virus, karena kan virus itu kan relatif ketika sudah wabah susah untuk diberantas secara total, dan vaksin juga tidak menjawab sampai hari ini kan, banyak vaksin yang jebol, sudah divaksin contoh pada anjing sudah di atau kucing sudah divaksin parvo dan sebagainya, itu pada jebol, apalagi di hewan ternak sapi khususnya PMK. Real PMK ini pemerintah dari tahun 2023 sudah vaksin, 2024 juga vaksin, semuanya jebol. Alhamdulillah Mayer selalu hadir ketika ada masalah wabah penyakit. Contoh kemarin yang terakhir PMK menjelang itu ada hasil 1440 Hijriah ya, di daerah Jabat khususnya Purwakarta, kemudian di Cikampek, kemudian di Sumedang, kemudian di Ciwidey. Alhamdulillah Mayer hadir dan alhamdulillah cukup menyelesaikan. Nah, sekarang jadi ketika kondisi aman gini, makanya produk yang paling tepat adalah Bioimun. Jadi Bioimun Inject ini filosofinya bio itu hidup, imun itu imunitas. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi namanya ini juga sesuai dengan filosofi ilmiah. Jadi bioimun ini komposisinya adalah setiap mili mengandung imunomodulator. Jadi zat yang memodulasi atau merangsang, men-trigger sistem imun di dalam tubuh. Jadi obat ini bisa dipakai pada saat terjadi kasus penyakit atau tidak jadi kasus tapi di lapangan sedang ada kasus. Jadi artinya contoh begini, contoh lagi terjadi wabah PMK. Nah, kemudian sapi-sapi yang terkena PMK itu kita obatin dengan virusid PMK khususnya. Tapi sapi-sapi yang sehat jangan pakai PMK karena kita belum tahu. Tapi yang jelas sapi-sapi yang ada di sekitar sapi yang sakit PMK itu pasti ada infeksi, tapi belum klinis PMK. Maka kita tingkatkan sistem imunnya, makanya namanya bioimun, imunomodulator. Jadi intinya kalau yang sapi sakit diobati dengan virusid PMK, sapi yang masih sehat diberikan imunomodulator atau bioimun. Jadi tahu posisinya ya, posisinya obat di situ. Ini jadi nanti bagaimana menangani ketika terjadi wabah PMK yang belum sakit, ini jawabannya. Yang belum sakit dikasih bioimun, jadi akhirnya tidak akan muncul, insya Allah tidak akan muncul klinis penyakit PMK, itu tujuannya. Yang sakit diobatin, yang belum sakit dicegah dengan cara meningkatkan sistem imunnya, namanya bioimun. Nah, komposisi daripada Bioimun Inject Mayer ini adalah satu imunomodulator sebanyak 25 mg. Zat yang merangsang terbentuknya antibodi yaitu 25 mg. Nah, ini diantaranya secara ilmiah biar nanti takutnya ada kaum expert atau ahli mempertanyakan. Ini mekanismenya adalah dia meningkatkan fagositosis. Jadi meningkatkan jumlah makrofag. Makrofag. Ini akan memfagositosis. Apa fagositosis? Fagositosis itu artinya
dia akan memakan virus. Kemudian meningkatkan jumlah sel T. Sel T ini bagian dari sistem kekebalan tubuh. Ini dia juga sama. Sel T ini akan memakan virus yang ini bagian sistem kekebalan tubuh. Ini jelas. Jadi mekanismenya meningkatkan produksi makrofag di dalam tubuh sehingga memfagosit memakan virus-virus yang kemudian nomor juga sel T, nah, imunomodulator. Yang kedua vitamin B12. Kenapa vitamin B12? Vitamin B12 ini adalah vitamin zat yang membentuk sel darah merah. Jadi ketika sakit, produksi sel darah merah ini harus normal. Kenapa? Karena sel darah merah ini yang akan bertanggung jawab membawa HB, hemoglobin. Hemoglobin ini membawa oksigen. Nah, oksigen ini bertanggung jawab terhadap kehidupan semua sel, yaitu produksi energi. Artinya apa? Jadi suportif saat sakit itu produksi sel darah merah tetap terjaga dengan baik. Sehingga darahnya, makanya ketika terjadi infeksi kan kalau disembelih itu kan darahnya hitam. Ini harapannya darah tetap dengan baik. Nanti akhirnya darah tetap merah sehingga sehat. Kemudian vitamin E. Vitamin E sebanyak 10 mg. Apa vitamin E? Vitamin E ini adalah radikal bebas. Jadi ketika terjadi metabolisme, terjadi infeksi, itu banyak kerusakan sel. Nah, dengan adanya vitamin E ini, maka kerusakan sel ini dihambat. Paham ya? Jadi vitamin E. Jadi ini sinergi. Satu imunomodulator, menciptakan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua vitamin 12, jadi artinya suplai oksigen di dalam darah dengan baik. Kemudian vitamin E mencegah kerusakan sel. Jadi filosofi dari komposisi obat ini sangat, insya Allah sangat ideal. Sempurna tidak. Sempurna hanya kepunyaan Allah dan Kanjeng Nabi. Kemudian indikasi, jadi untuk meningkatkan imunitas tadi, kekebalan tubuh, penyakit infeksi sebagai berikut. Jadi maksudnya ketika terjadi wabah penyakit di bawah ini, contoh PMK, ya, LSD, kemudian corona pada sapi itu, toh diare pada sapi itu. Satu kandang bisa terjadi semua sakit. Dead, coronavirus pada sapi itu. Kemudian ASF pada babi, contoh kandang sebelah atau dalam satu kandang ada, langsung suntik semua. Ini fungsinya bioimun. Paham ya? Jadi tahu posisi produk kapan dipakainya. Kemudian kalau pada anjing kucing, parvo. Bagaimana contoh dalam satu kandang? Satunya kena parvo, satunya belum. Inilah posisinya. Jadi kalau ditanya, gimana yang sehat? Terinfeksi enggak? Pasti terinfeksi. Bagaimana caranya? Inilah jawabannya. Suntik bioimun. Termasuk sebenarnya tidak hanya penyakit virus, termasuk penyakit infeksi bakteri sama. Contoh, diare, tidak berlendir dan sebagainya, itu infeksi pencernaan. Nah itu yang sebelahnya juga terinfeksi, itu bukan disuntik sulfatrim, yang sakit disuntik sulfatrim, yang sehat disuntik bioimun. Paham? Jadi bioimun ini tidak hanya katakanlah memproduksi antibodi atau makrofag untuk memakan virus, tapi juga terhadap penyakit bakteri. Paham ya? Paham Pak Bek ya? Jadi tahu posisinya. Terus bagaimana kalau seandainya sapi untuk pencegahan? Bisa. Karena yang namanya sapi, kondisi hewan itu, kita tidak pernah tahu kapan dia terinfeksi penyakit atau tidak. Untuk menjaga stamina, biar dia tidak rentan kena penyakit infeksi, bisa diberikan sebagai pencegahan untuk meningkatkan imunitas. Nah, kapan diberikan? Tapi contoh, tapi sudah datang dari Jawa misalnya, sudah stabil di 2 minggu, sudah dengan program yang biasa normal, suntik 1 minggu atau 2 minggu suntik bioimun semuanya. Itu insya Allah nanti ketika ada penyakit dia Terus kapan diulang lagi? Seperti pemberian obat cacing, berikan 2 bulan sekali.
kali. Karena ini selama 2 bulan ini kuat mengcover pembentukan atau memodulasi pembentukan antibodi. Paham ya? Jadi untuk sapi sehat, untuk mencegah penyakit, semua penyakit ya, itu ini bisa diberikan sebagai katakanlah ya bahasa mudahnya pencegahan, tapi bukan pencegahan, tapi memang meningkatkan imunitas daya tahan tuh. Kemudian dosisnya, dosis sapi, kerbau, kuda itu 10 mili per 200 kg berat badan. Kemudian kambing, domba, babi itu 3 sampai 5 mili per 50 kg berat badan. Paham ya? Jadi kalau sapi rata-rata di sini 10 mili per 200. Jadi kalau 400 kilo 20 mili. Kemudian kambing domba 3 sampai 5 mili per 50 kg berat badan. Kemudian anjing kucing dosis rata-rata 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau contoh beratnya 2 kilo anjing dewasa itu diberikan 0,4 sampai 0,5. Dosis umumnya, dosis umum untuk semua hewan 1 mili per 10. Contoh anjing 15 kilo, jadi 1,5 kilo. Disuntikkan secara intramuskuler ke otot, ke leher atau ke pantat. Kemudian untuk pengobatan yang saya sampaikan tadi, ini contohnya, contoh katakanlah istilahnya dari PMK, tapi tidak ada virusid PMK, paham enggak? Ini bisa sebagai obat, tapi obatnya memodulasi atau membentuk antibodi sendiri. Jadi contoh nggak ada obat PMK, cukup obat ini saja, suntikan sama seperti antibiotik sehari 2 kali, 3 hari. Tapi jangan berbarengan. Tapi kalau udah ada obat virus PMK tidak perlu, paham ya? Jadi kalau ada virus PMK tidak perlu. Tapi kalau dia single, berarti mengobati dengan virus PMK. Hanya beda kerjanya, apa bedanya? Kalau virus PMK itu memang membunuh, obat itu membunuh, paham enggak? Obat itu membunuh langsung virus. Kalau ini enggak, ini menyuruh tubuh untuk memproduksi makrofag tadi untuk membunuh, untuk memakan virus. Beda ya. Jadi kalau virus PMK itu virus yang bekerja, kalau ini enggak, ini nyuruh tubuh untuk bekerja, paham? Beda di situ. Beda makanya ini juga bisa sebagai pengobatan dan bedanya di situ. Ini menyuruh tubuh, kalau itu langsung sifatnya pencegahan, meningkatkan imunitas. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Bioimun Inject. Terima kasih. Semoga semua peternakan di desa sudah tidak ada wabah penyakit lagi dan ini hanya sekedar katakanlah sebagai sedia payung sebelum hujan. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.